guys, lama nggak review produk. Ini belum review sih ya, karena baru beli juga, tapi juga bukan unboxing. Jadi aku pengen ngasih lihat ini produk lokal. Nama mereknya Moonet, MOONET. Fokus gak nih kameranya? Nah, jadi kalian bisa lihat dia di box gitu. Terus tadi dibungkusnya tuh pakai kayak begini. Kayaknya di sini ada gambar apa gitu, tapi ketutupan si label ini alamat. Anyway, tadi dia datang dalam bungkus seperti ini, aman, no biggie. Terus ini masing-masing dibungkus sama kayak plastik kayak begini. Tapi udah aku masukin kotak recycle. Anyway, kalau misalnya kalian penasaran sama ini, aku juga bisa bikin videonya. Ini sebenarnya dia mirip-mirip sama Moleskine dan mirip banget sih. Tapi kalau misalnya kalian pengen lihat aku bikin video perbandingan sama Moleskine, tinggalin aja komen di bawah, nanti aku akan bikinin. Tapi yang jelas sih oke banget itu produk sejauh yang bisa aku lihat, tapi belum aku cobain, jadi aku belum berani bikin videonya. Nah, kenapa aku bikin video ini sekarang? Karena mau segera aku isi, terutama yang, jadi aku ini sebenarnya produknya tuh ada covernya, kurang lebih kayak traveler's notebook dan juga Hobonichi. Dia jadi ada covernya, terus kita bisa milih insertnya. Nah, insertnya tuh kayak ada 4 macam gitu. Yang satu tuh self care, which I don't care for. Terus ada yang dotted. Kalau dotted aku lebih milih kayak begini aja yang polosan. Tapi aku ngotot beli yang ini karena aku lebih ketarik sama kontennya. Nah, tadi kan aku udah sebutin 2 kan, si self care which I don't care for, sama yang dotted, sama ini ada Moonet's Guide to Productivity. Terus yang ini Moonet's, moga-moga aku pronounce nama nama perusahaannya bener ya, Moonet. Kayaknya nggak ada kemungkinan untuk mispronounce deh. Kayaknya udah jelas itu pasti nggak sih? Anyway, never mind. Maaf buat si business ownernya kalau aku nyebutnya salah. Ini Moonet's Guide to Self Improvement. Sebenarnya menurut aku yang self improvement ini agak-agak apa ya? Nggak bisa dibilang self improvement juga, lebih seperti goal planning. Jadi kayak itu kita punya proyek apa, terus kita beli ini. Anyway, ini kayak bukan planner yang kita bisa beli cuman buat iseng-iseng kayak lucu ya bentuknya, aku mau beli gitu. Kayak kita tuh harus udah punya kayak visi proyek apa yang akan kita kerjain, baru kayak nafsu beli ini tuh gara-gara pengen nyelesain proyek itu, bukan karena barangnya sendiri. I don't know gimana ya jelasinnya. Kan ada tuh beberapa produk yang lucu banget, I want it gitu kan, just because. Nah, kalau ini kalau aku beli ini bukan karena wow bagus ya, sleek modelnya kayak elegan gitu, enggak, tapi lebih karena kontennya. Nanti aku kasih lihat ya kontennya. Tapi sebelumnya aku akan kasih tahu ini. Jadi aku beli insertnya 2, tapi aku nggak beli covernya dulu karena aku juga masih nyobain si template yang di dalam sini kan. Jadi dia tuh bentuknya template kayak begini. Nanti aku akan kasih lihat. Nanti kalau misalnya di jangka panjang aku ngerasa cocok sama template ini dan I manage to achieve something, maksudnya aku berhasil menyelesaikan suatu proyek gara-gara ini, mungkin aku akan consider untuk beli covernya. Tapi untuk sementara nggak dulu. Aku lagi mau ngetes si templatenya dulu. Jadi kita dapat tab bulan. Ngomong-ngomong, kalau misalnya kalian mau lihat tutorial cara aku pasang tab kayak begini, minta ya. Jadi komen aja, nanti aku akan bikinin karena emang agak tricky sih. Terutama dulu aku pernah masang tab, tapi bahannya nggak kayak gini. Kalau bahan ini kayaknya lebih mudah ya, karena dia kayak kertas biasa. Anyway, terus juga dapet si stiker ini lucu. Kalau nggak salah ada 2 varian, tapi kalau misalnya kita beli yang productivity sama self improvement, kita dapat yang work oriented begini. Kayaknya akan aku pakai deh buat di cover, karena aku agak susah ngebedain mana yang
productivity, mana yang self improvement hanya dengan melihat si pojok kanan. Kan aku capek, sedangkan aku orangnya sangat-sangat visual. Makanya aku biasanya kalau di planner gitu, aku nggak bisa kalau plannernya tuh kayak polosan doang. Tapi yang ini kayaknya bakal aku isi polosan aja, cuman covernya akan aku pasangin stiker, cuman buat ngebedain mana yang mana supaya lebih efisien aja aku berfungsinya. Anyway, kita lihat yang productivity dulu ya. Jadi tadi aku udah liatin ya, jadi ini beda. Yang satu Moonlight Sky to Productivity, yang satunya lagi Moonlight Sky to Self Improvement. Yang seperti aku bilang tadi, sebenarnya ini project planner bukan self improvement. Kalau self improvement apa ya? Kalau menurut aku yang self care itu lebih self improvement. Nah yang ini perlu aku zoom in nggak ya? Ini aku pleasantly surprised karena dia kayaknya pakai British English bukan American English. Karena salah satu alasan kenapa aku hampir ilfeel beli produk ini adalah aku ngeliat marketing di Instagramnya. Jadi aku ngeliat, aku pertama kenal sama merek si brand Moonlight ini karena aku ngeliat iklan Instagram dia kan, yang biasa posting-posting Instagram yang di boost gitu. Terus aku ngeliat tuh kayak, kenapa ya ini brand kok Americanized banget, padahal mereka tuh ini kalau nggak salah di Bali. Jadi ini sebenarnya produk Bali, produk Indonesia. Kalau nggak produk Indonesia nggak mungkin kan aku promosiin maksudnya nggak mungkin aku bikin video di channel ini karena channel ini kan khusus untuk produk Indonesia. Anyway, aku pleasantly surprised. Ternyata dia pakai mobile bukan cell. Tapi kita lihat ya dalamnya spellingnya kayak gimana. Nggak ngefek juga sih kalau misalnya ternyata dia pakai American English. I'm fine with that too. Tapi aku tadinya agak ilfeel karena aku ngerasa marketingnya tuh kayak terlalu American oriented gitu. Apa-apa kalau ngambil quote tuh dari presiden Amerika ini, presiden Amerika itu, terus pengusaha Amerika ini, pengusaha Amerika itu. Kadang-kadang sih mereka kayak apa ya? Kadang-kadang mereka tuh pakai quotes dari siapa ya? Dari Van Gogh. Van Gogh kan pelukis Belanda. Terus kemarin kalau nggak salah barusan banget dia pakai quote dari I forgot his name. Itu kadang-kadang mereka juga feature dari K-drama yang aku sebenarnya bukan K-drama K-pop fan gitu ya. Cuman aku kan lebih apa ya? Never mind. Jadi di sini kita pertama dapet kayak semacam ada kontennya gitu loh. Jadi ini bukan planner kosong gitu. Jadi ada kontennya and ada kayak step by step gimana cara untuk meningkatkan produktivitas. Terus ini ada project list, start date, end date. Dan ini aku suka banget. Jadi list down all your projects and break them down into smaller actionable tasks. Jadi sebenarnya ini mau aku pakai untuk nge-track proyek-proyek dari klien-klien aku, karena klien aku lebih dari satu sehingga aku menjadi bingung gitu. Klien aku sekarang ada 6. Jadi kita dapat list seperti ini, berapa halaman? 1, 2, 3, 4. Oke, kita dapat 4. And then monthly planner-nya start di sini. Nah, ini sebenarnya dia ceritanya sih monthly planner ya. Mungkin maksud dia tuh seperti layout seperti ini loh. Seperti ini. Kita nomor-nomerin. Ini kan kosong ya. Dan thank God ini kosong. Jadi nggak ada angkanya. Ini undated. Jadi kita yang masukin angkanya. Aku suka banget karena aku tuh sebenarnya tujuannya nyari aku tuh sebenarnya beli yang ini tujuannya bukan untuk dipakai monthly planner. Jadi rencananya setiap baris ini mau aku pakai untuk satu klien. Jadi klien aku kebetulan 6 orang. Tapi ini beda sendiri sih di bawah. Yang ini loh. Jadi kan ini rata semua nih, 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari. And then yang ini, klien yang ini mungkin beda sendiri, tapi tergantung sih, bisa aku sesuaikan sesuai dengan kebiasaan klien aku kan beda-beda. Jadi klien 1, klien 2, klien 3, klien 4, klien 5, klien 6. Nah berarti ini bisa aku pakai untuk berapa minggu ya? 1 minggu,
2 minggu. Oh tapi nggak juga sih, kalau misalnya aku cuman kerja dengan 2 dari 6 klien aku kan cuman aku pakai 2. Terus kalau misalnya minggu depannya lagi aku kerja sama 3 dari 6 klien aku pakai lagi 3. Bisa diakalin sih, tapi yang jelas ini layout seperti ini dapat 1 2 3 4 5 6. Jadi ini untuk 6 bulan. Terus weekly plannernya start date-nya seperti ini. Nah, aku milih untuk beli ini sampai ngebet banget pengen aku pakai karena dia tuh kayak Hobonichi. Jadi dia mirip-mirip seperti Hobonichi. Ini aku kasih tahu. Dia mirip kan? Dia mirip, tapi bisa aku lebih aku pakai untuk tracking aku berapa jam aja kerja untuk klien yang mana. Jadi aku kan sistemnya aku kerja, misalnya aku kerja berapa jam gitu aku laporin. Jadi di sini aku bisa nulis hari ini aku kerja untuk si klien ini jam sekian sampai jam sekian gitu. Terus deadline bisa aku tulis di sini, dan ini bisa aku tulis mana klien untuk minggu ini siapa-siapa aja. Jadi menurut aku ini top banget untuk freelancer. Kalau si week ini dapat berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30. Jadi dapat 3 minggu. Terus di sini ada tempat untuk brain dump. Mungkin ini bisa aku halaman untuk brain dump 1 2 3 layout kiri kanan. Oke, jadi ini bisa kira-kira untuk 6 bulan. Nanti setelah aku isi aku akan kasih lihat kalian juga. Nah, kalau yang ini sebenarnya aku buru-buru bikin video ini karena ini kan project planner, ini project pribadi gitu loh. Jadi bukan project kerja sama sebagai freelancer. Jadi ini bukan untuk personal growth sih. Jadi di sini kan dia tulisannya personal growth, tapi sebenarnya ini mau aku pakai untuk project tertentu, tapi itu personal project, jadi my passion project. Kalau ini kan untuk kerjaan, untuk job aku. Nah, kalau ini untuk hobi yang ceritanya mau aku seriusin dijadiin sebuah bisnis. Nah, di sini dia step by step pakai smart system, pakai sistem smart goal. Di sini ada kontrak untuk diri sendiri. Di sini checklistnya, ini aku deketin deh biar kalian bisa lebih jelas melihatnya. Get to know yourself better, find your higher level goal, get a SMART goal, weekly goal planner, monthly check-in, review your milestone. Jadi di sini kita bisa lihat dapat checklist 1 untuk get to know yourself better. Ini nanti akan diisi. Tentunya aku nggak bisa share nanti setelah aku isi, makanya aku buru-buru bikin video ini karena setelah aku isi aku nggak bisa share isinya. Checklist 2, find your higher level goal. Checklist 3 untuk SMART goal. Jadi dikasih tempat untuk nulis SMART goalnya. SMART goalnya ada 3. 1 SMART goal 1 sini, lalu akan di breakdown jadi beberapa milestone. Terus ada lagi SMART goal nomor 2. Jadi misalnya yang pertama tuh kayak ini aku mau bikin sebuah website portal untuk hobi aku. Terus yang ini bisa untuk aku mau ngebangun YouTube channel aku. Terus yang ini aku mau bikin toko yang jualan produk-produk yang berhubungan dengan hobi aku. Jadi bisa multiple goal. Jadi ini ada 3, tapi emang bener sih, wajarnya emang 3. Kalau kebanyakan goal nanti keteteran kan. Terus kita mulai masuk ke goal plannernya. Jadi milestone, prioritasnya apa, tesnya apa aja. Nanti si tesnya itu kita bagi-bagi untuk dikerjain di hari apa aja. Dan di sini bisa nulis random notes, brain dump gitu. Jadi ini dikasih berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5. Terus setelah 5 minggu ada tempat untuk nge-review performa kamu sendiri.
Terus ini dikasih berapa ya? Jadi ini kan 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 6 4 5 7. Jadi dikasih untuk 7 minggu dan 7 review milestone. Jadi sekian dulu. Nanti aku akan kembali lagi setelah aku isi. Bye bye, makasih. Hai guys, jadi ini udah aku setup ya. Seperti aku bilang tadi, aku nggak bisa terlalu nunjukin yang buat personal project aku. Yang jelas aku kasih tulisan work hard plan hard, terus aku kasih stiker ini cewek lagi ngelukis gitu. Oh iya, dan satu lagi, setelah aku pikir-pikir, kan tadi aku dengan PD-nya bilang ini pasti cara pronounce-nya Monet, nggak mungkin ada cara lain lagi. Setelah aku pikir-pikir, tadi kan aku habis ngomong bahasa Prancis sama orang, terus wait a minute, ini kan bisa aja ya di pronounce Monet, ya nggak sih? Siapa tahu, tapi nggak tahu sih ngelihat cara marketing perusahaan ini yang American centric banget. Aku ragu kalau ini di pronounce-nya dengan cara Prancis yang tadi aku bilang Monet. Anyway, doesn't matter. Kadang-kadang sih mereka nggak terlalu American centric juga ya, tapi kalau udah American centricnya tuh kayak yang agak hardcore. Anyway, jadi ini yang self improvement yang tadi aku bilang aku pakai untuk project planning aku itu. Aku bikin yang work hard plan hard. Terus aku juga di sini aku pakai si monthly tagnya, karena kalau misalnya untuk yang jadi gini ya, ini kan yang work hard plan hard ini untuk personal project aku, kayak my passion project gitu kan. Nah kalau ini yang tulisannya hustle dan ada kayak cewek-cewek kantoran gitu lagi ngerjain sebuah project itu, ini untuk kerjaan aku di kantor. Jadi kan aku ngebedain ya, ini kerjaan yang wajib aku kerjain, kerja sama orang gitu kan, dimana aku ini kayak ini ceritanya buku tempat aku nyari nafkah, sedangkan ini tempat aku ngejar passion aku. Beda kan, walaupun dua-duanya menghasilkan cuan juga, tapi kan yang ini tentu dan yang ini bisa aku kesampingkan ketika yang ini lagi sibuk. Anyway, jadi karena ini personal project dan aku harus rely on, maksudnya aku tuh harus bergantung terhadap disiplin yang aku ciptakan sendiri. Jadi aku pakai si tab bulanannya tuh cuman di yang project planner ini aja, karena aku kan nggak bisa bergantung sama orang lain untuk ngasih aku deadline segala macem. Deadline-nya harus aku set sendiri, harus aku disiplin sendiri, tepati sendiri. Jadi aku pakai di sini, dan seperti aku bilang tadi, aku nggak bisa terlalu show kalian ya dalamnya, karena kan project aku I can't show it to you gitu loh. Aku nggak bisa terlalu nunjukin, tapi yang jelas udah aku isi, udah aku pakai sejak tanggal 9 Juli. Nah yang ini bisa aku tunjukin, dan privacy klien aku tentunya terjaga, karena aku selalu membiasakan diri ketika aku nulis soal project untuk klien lain selain diri aku sendiri, aku selalu pakai code words gitu loh. Jadi nggak pernah aku sebutin perusahaannya tuh, nama perusahaan di dunia nyatanya tuh nggak pernah aku sebutin. Makanya aku bisa nge-YouTube kayak begini, karena ya nama perusahaannya nggak akan kalian tahu gitu. Jadi seperti contohnya ini ya. Contohnya kalau di sini yang bagian project itu, untuk projectnya adalah per klien, timelinenya timeline, terus tesnya gitu, tesnya per klien. Tapi project itu bukan project. Biasanya kan kalau misalnya orang kerja, dia kerja di satu kantor, terus ada project kan. Kalau aku menganggap project itu setiap kali klien ngasih aku kerjaan, aku anggap dia project. Anyway, jadi seperti kalian bisa lihat di sini, aku nggak pernah pakai nama asli kantornya. Jadi aku cuma bilang kantor yang di London, klien yang di Aussie, itu aja. Jadi privacy mereka terjaga ketika aku sharing cara aku pakai planner. Jadi start date-nya tanggal 9 Juli 2021. Nah di sini seperti aku jelasin kemarin, jadi aku tidak menggunakannya seperti
layout bulanan biasa. Kalau layout bulanan biasa kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Seperti kalian bisa lihat di sini, aku pakai satu baris untuk kerjaan aku dengan si kantor yang di London, satu baris lagi untuk klien aku yang di Aussie, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Jadi satu baris mingguan itu aku pakai untuk satu klien selama 1 minggu. Nah, bisa kalian lihat di sini, klien aku yang di London, kantor London ini ngehubungin aku lagi. Dia perlu aku mengerjakan sesuatu, kita ngezoom dulu, terus habis aku ngerjain tugas yang dia kasih. Tapi klien-klien aku yang lain minggu ini kebetulan nggak memerlukan servis aku gitu. Tapi di sini tetap aja aku tulis semua nama kliennya. Jadi ada yang di Skotlandia 1, yang di Indonesia 1, yang di Hong Kong lagi liburan karena hiatus COVID. Terus yang kontak aku yang di Australia sama yang di London, tapi klien aku yang di Serbia dia nggak kontak. Nah, karena ini kan aku bagi begini kan, 5, 5, 6, 6. Jadi setiap pergantian minggu aku kasih dia highlighter di sini untuk ngebagi biar aku nggak bingung. So, ini masih kosong. Jadi sepertinya sih ya, nggak tahu ya, tergantung kerjaan aku tuh sesibuk apa nantinya. Yang jelas mungkin ini nggak akan ini agak cetakannya agak begini. Aku kan reviewer jujur ya, aku nggak mungkin ngomong sesuatu yang baik-baik kalau emang ada yang error begini. Anyway, dia bindingnya juga agak lemah sih. Yang binding agak lemah tuh yang ini sih sebenarnya aku bilang. Dan emang seperti aku jelasin, kalau nggak salah aku jelasin di bagian awal, sebenarnya dia tuh ada hard covernya gitu untuk nyampulin kayak Hobonichi, kayak Traveler's Notebook. Tapi aku nggak beli karena aku belum bisa membuktikan bahwa ini akan efektif untuk aku si sistem ini. Nanti kalau sistem ini udah terbukti efektif, ketika aku beli isi ulangnya pasti aku akan nyobain si covernya juga. Nah, di sini weekly plannernya ini aku cara pakainya seperti ini. Aku pakainya nggak aku bagi-bagi kayak kemarin sih. Nah, bagian kotak-kotak ini kan ada kotak-kotak nih. Satu per kotak itu aku kasih untuk satu klien. Kecuali ini ya. Kecuali kalau kliennya cuma satu orang dan dia emang workloadnya banyak banget. Klien ini semua 3 kotak ini bisa untuk satu klien. Tapi ketika aku ngehandle lebih dari satu klien dalam seminggu, kotak-kotaknya ini bisa aku kasih ke masing-masing klien. Dan ini bagian ini aku campur aja semua karena ini kan untuk nge-track jam kerja aku ya. Kan aku pakai website freelancer untuk freelancer gitu. Nah, kita tuh harus tanggung jawab kita sendiri untuk ngitungin kita kerja tuh dari jam berapa sampai jam berapa, karena kan aku dibayar per jam kan. Nah, di sini aku ngetekin gitu loh. Aku jam sekian sampai jam sekian ngerjain si klien London. Malamnya ketika jam udah agak-agak jam 6 gitu, aku ngerjain si klien Australia aku. Besoknya klien London lagi. Nah, di sini London semua gitu. Nah, namanya waktu kan aku nggak bisa dong ngerjain 2 klien di saat yang bersamaan. Jadi nggak masalah karena 1 jam pasti emang untuk slotnya tuh emang cuma untuk satu klien, jadi nggak masalah. Terus di sini catatan, biasanya kalau misalnya aku habis briefing meeting gitu, catatannya tuh kan coret-coretan gitu kan, berantakan. Aku rapiin di sini, jadi di sini bisa jadi referensi aku di masa depan. Jadi begitu guys, aku cara menggunakannya. Menurut aku ya sebenarnya ini bisa ditambahin lagi sih si brain dumpnya ini, karena brain dump itu agak penting. Sebenarnya yang butuh brain dump tuh ini si project planner ini, karena harusnya kalau aku ngerasa emang sih di bagian ini juga di bagian ini kalian juga bisa brain dump, di sini juga bisa brain dump, tapi alangkah baiknya kalau di belakangnya lagi tuh ditambahin tempat brain dump lagi. Jadi gitu guys cara aku pakainya. Stikernya aku taruh di depan begini karena aku pengen bisa gampang ngebedainnya aja gitu loh, karena kan aku orangnya visual sekali. Makanya kalau di planner aku yang satu lagi, yang di planner campur-campur aku itu pun aku selalu harus pakai stempel, harus pakai stiker, karena kalau tulisan aja terus nggak aku kasih highlight, nggak aku apa-apain, nggak aku bedain warnanya, aku juga jadi bingung. Ya udah gitu aja guys, daripada videonya kelamaan. Bye, makasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Terus kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan tanya di comment section. Bye.